Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kursus Himagro 2022 dengan tema meningkatkan pemahaman akademik dan kesiapan mahasiswa agroteknologi dalam menghadapi ujian semester di masa pandemi. Nah, halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Amalia Hasanah yang akan memandu kursus kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mereview mata kuliah rancangan percobaan bersama Paula dari jurusan agro. Untuk itu, tanpa basa basi, Paula dipersilahkan untuk mereview materi mata kuliah rancangan percobaan. Baik, ulang lagi ya dari awal. Nah, dalam uji statistik, itu ada beberapa uji parametrik. Yang pertama ada uji T, uji Z, dan uji F. Nah, apa perbedaannya? Mungkin bisa dilihat ya. Yang uji T ini uji yang mengukur perbedaan dua atau beberapa min antar kelompok. Nah, biasanya uji T ini datanya berupa sampel dan biasanya rata-rata dan variasi itu tidak diketahui. Untuk uji T ini ada uji T1 populasi, uji T berpasangan, dan uji T tidak berpasangan. Lalu ada uji Z. Nah, untuk uji Z ini bisa digunakan untuk menguji beda rata-rata sampel dengan rata-rata sampel lain. Bisa juga digunakan untuk menguji beda rata-rata populasi dengan rata-rata sampel, atau membandingkan suatu data sampel dengan data populasinya. Nah, biasanya dalam uji Z ini varians atau simpangan bakunya diketahui dan datanya itu lebih dari 30. Uji Z itu rumusnya itu ada X bar dikurangi mu dibagi ragam per akar N. Boleh ke bawah? Selanjutnya ada uji F. Uji F ini yang biasa digunakan di rancangan percobaan ya. Biasanya anak-anak agroteknologi itu skripsinya menggunakan rancangan percobaan dengan uji ANOVA atau uji F. Nah, uji F ini digunakan untuk mengukur besarnya perbedaan varian antara kedua atau beberapa kelompok. Biasanya ada di rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, dan rancangan bujur sangkar latin. Bedanya apa? Bedanya itu biasanya rancangan acak lengkap dilakukan di lingkungan yang homogen gitu, seperti di lab atau di greenhouse. Untuk RAK itu biasanya ada keragaman atau lingkungan itu heterogen dan biasanya dilakukan di lapangan. Untuk RSBL sendiri itu di lapangan dan biasanya perlakuan dengan ulangan itu sama. Misalnya ada 5 perlakuan, berarti ulangannya juga sama 5 perlakuan gitu. Nah, untuk langkah uji statistik, untuk perhitungan uji statistik itu yang pertama harus memperhatikan hipotesis. Lalu yang kedua taraf nyata atau derajat bebas ya, alfa yang biasa Lalu tabulasi, analisis, keputusan, dan simpulan. Nah, jika sudah dilakukan uji statistik, jika nanti hasil analisisnya itu berbeda nyata, maka akan dilakukan uji lanjutan. Next. Bawah lagi. Atasan dikit. Nah, tadi kan di uji T itu ada uji T1 populasi. Nah, ini. Ada uji T1 populasi, uji T berpasangan, dan uji T tidak berpasangan. Bedanya apa? Bedanya itu di penggunaan rumus ya dan simbolnya mungkin ya. Untuk satu populasi itu rumus T hitungnya itu X bar dikurangi mu per simpangan baku rata-rata. Biasanya datanya itu hanya syaratnya itu ada 2 sampel tapi jumlahnya itu sama kayak gitu. Untuk rumusnya tidak beda jauh dengan uji satu populasi, yang membedakan hanya simbolnya saja. Kalau uji T berpasangan itu T hitung dengan rata-rata dari selisih dikurangi mu dibagi dengan simpangan baku rata-rata selisih rata-rata. Terus ada uji T tidak berpasangan. Untuk uji T tidak berpasangan ini ada 2, ada yang ragamnya sama dan ada yang ragamnya tidak sama. Bedanya apa? Bedanya
di rumus T hitungnya juga. Nah, yang pertama ada yang tidak berpasangan dengan ragamnya berbeda. Untuk T hitungnya itu didapat dari X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi dengan simpangan baku dari X bar 1 dikurangi X bar 2. Untuk rumus simpangan bakunya sendiri ada di sampingnya, yaitu akar dari S1 kuadrat dibagi dengan N1 ditambah S2 kuadrat dibagi dengan N2. Nah, nanti untuk yang tidak berpasangan dengan ragam beda ini, hasil T hitungnya dibandingkan dengan T bintang. Ke bawah sedikit coba. Nah, jika hasilnya T hit kurang dari T bintang, maka hasilnya itu non signifikan atau tak terima H0. Jika T hitungnya lebih besar dari T bintang, hasilnya itu signifikan. Nah, di mana T bintang itu bisa dilihat ya, rumusnya ada T1 dikali W1 ditambah T2 dikali W2 dibagi W1 tambah W2. Ke bawah lagi. Nah, untuk uji T tidak berpasangan dengan ragam sama, ini yang ragamnya sama, rumusnya itu T hitungnya itu X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi dengan SP dikali akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, SP-nya didapat dari sini nih, rumus ini. Itu ya yang membedakannya. Nanti ada contoh soalnya. Next. Agak ke atas. Nah, ini ada contoh soal dari buku responsif praktikum 1. Orang peneliti ingin menguji pengaruh stimulus tertentu pada tekanan darah. Dia mencobakan stimulus tersebut pada 15 orang pasien. Hasil penelitian tersebut dapat dilihat. Nah, di sini ada 2 data sampel yang jumlahnya sama. Berarti kita di sini menggunakan uji T yang berpasangan karena memiliki 2 sampel yang jumlahnya sama. Dan di sini tuh ditanyakan apakah pemberian stimulus ini memberikan pengaruh pada tekanan darah atau tidak, itu yang ditanyakannya. Nah, ke bawah. Disclaimer dulu mungkin ya. Di sini saya tidak akan terlalu menjelaskan perhitungannya, hanya tata caranya dan rumus-rumusnya saja, karena saya yakin kalian kalau soal hitungan udah bisa ya, jadi nanti bisa dihitung sendiri aja. Nah, tadi kan langkah-langkah untuk uji statistik itu yang pertama ada uji menentukan hipotesis. Nah, hipotesisnya itu yang H0, mana mu1 sama dengan mu2, artinya tidak terdapat perbedaan, jadi tidak ada perbedaan sebelum dan setelah diberi stimulus pada tekanan darah. Itu hipotesis yang H0. Lalu ada hipotesis H1, itu mu1 tidak sama dengan mu2, artinya terdapat perbedaan antara pemberian stimulus sudah dan sebelumnya terhadap tekanan darah. Setelah ditentukan hipotesis, menentukan derajat bebas. Derajat bebas itu biasanya ada yang 1% dan 5%, tapi menggunakan yang 5% saja sudah cukup. Jadi kita menggunakan yang alfanya 5% atau 90%. Dengan DB, tadi jumlah datanya ada 15 dikurangi 1, jadi DB-nya ada 14. Nah, setelah menentukan derajat bebas, derajat bebas, kita lakukan tabulasi untuk uji T berpasangan. Nah, tadi ditulis lagi data X1 sampai dengan nomor 15, data X2, lalu selisih atau D dari X1 dikurangi X2, 120 dikurangi 128 min 8, lalu dikuadratkan D kuadrat, min 8 dikuadratkan 64, lalu sampai data ke-15 dihitung, didapatkan sigmanya atau jumlah keseluruhan D-nya berapa dan D kuadratnya berapa. Nah, setelah ditabulasi, lakukan analisis perhitungan dengan menggunakan rumus simpangan bakunya itu didapat dari akar dari 1 per N dikurangi 1 dikali dengan sigma dari D kuadrat. Tadi D kuadratnya udah dicari ya, yang ini, terus dikurangi dari sigma D yang ini dikuadratkan dibagi dengan N. N itu jumlah datanya ada 15. Lalu setelah itu dicari lagi selisih, rata-rata selisih atau D bar, didapat dari D kuadrat yang ini dibagi dengan jumlah data 15. Nah, setelah dapatkan nilai simpangan baku dan selisih rata-rata selisih, dimasukkan ke rumus T hitung tadi, yaitu
D bar dibagi dengan S per N. Tadi S-nya dapat dari sini, D-nya dari ini, dan N-nya itu akar 15. Di sini mu-nya kita anggap 0 saja. Gitu. Didapatkan nanti nilai T-hit-nya, lalu dibandingkan dengan nilai apa ya? T tabel dari tabel T ya yang derajat bebasnya 5% dengan dB 14. Bisa dilihat nanti di T tabel sendiri. Nanti akan dapat apakah nilai dihitungnya lebih besar dari T tabel atau lebih kecil dari T tabel. Hingga nanti bisa disimpulkan apakah signifikan atau non signifikan gitu. Next ke bawah. Untuk soal yang kedua ada di daerah Anjarsari ada 25 petak tanah yang ditanami varietas jagung Arjuna. 12 petak diantaranya diberi pupuk fosfat dan sisanya yang nggak diberi pupuk fosfat. Nah, di sini ada 2 daerah sampel yang jumlahnya berbeda. Otomatis tidak menggunakan uji T yang tidak berpasangan ya. Ini datanya berbentuk sampel berarti masih dengan menggunakan uji T yang tidak berpasangan. Pertanyaan itu ada perbedaan hasil antara tanaman yang diberi fosfat dan tanpa diberi fosfat. Lalu ke pengerjaan yang bukan hipotesisnya sama, mu1, H0 itu mu1 sama dengan mu2, atau tidak ada perbedaan tanaman jagung setelah diberi fosfat ataupun yang tanpa diberi fosfat. Lalu H1 itu mu1 tidak sama dengan mu2, artinya ada perbedaan antara jagung yang diberi fosfat dan tanpa diberi fosfat. Itu penentuan derajat bebas, kita memakai yang 0%. Nah, ini karena termasuk uji T tidak berpasangan ya, yang data pertama ada 13, jumlah X1-nya ada 13, jumlah X2-nya ada 12. Nah, dari masing-masing data X1 dan X2 ini dicari nilai X bar-nya sama simpangan bakunya. Dari X1 berapa, dari X2-nya berapa, gitu. Untuk rumus simpangan bakunya menggunakan rumus yang ini, yang S sama dengan akar dari sigma dari XI dikuadratkan, XI kuadrat maksudnya dikurangi sigma XI dikuadratkan dibagi N per N-1. Nah, XI ini ya, jumlah dari X1 berarti ini. Kalau X2 berarti yang ini. Sampai dengan 5,7 dan 6,0. Maaf, sebelumnya mau nanya dulu, ini saya pointer kelihatan nggak ya? Nanti kalau misalnya di record? Enggak ya? Kayaknya enggak deh, soalnya yang share screen-nya dari kita gitu. Apa mau dari Lica aja? Aku jadiin host dulu. Ya dari saya ya, soalnya biar ada pointernya gitu. Iya, siap. Udah sih gimana? Boleh dicoba dulu. Sudah muncul sih, coba, tapi pointernya belum ada, belum muncul. Ini pointernya ada gak? Ada. Lanjut ya. Nah, tadi itu dicarikan nilai X1-nya berapa, simpangan baku dari yang data pertama berapa, dengan menggunakan rumus simpangan bakunya yang ini. Nah, setelah didapat nilai dari X bar dan simpangan bakunya, karena kita kan ini termasuk uji T yang tidak berpasangan. Nah, uji T tidak berpasangan itu ada yang ragamnya sama dan ada yang ragamnya berbeda. Kita belum tahu kan ini datanya itu termasuk ragamnya sama atau beda. Jadi, jika belum diketahui, kita uji homogenitas ragam dulu karena belum diketahui ragamnya sama atau tidak. Nah, untuk uji homogenitas ragam itu didapat dari rumus Fmax sama dengan Smax dikuadratkan dibagi dengan Smin dikuadratkan. Nah, untuk simpangan baku maksimal ini didapat dari nilai tadi, apakah simpangan baku yang data pertama itu lebih
kalau misalnya simpangan baku data pertama itu lebih besar, berarti disimpan di atas. Kalau misalnya yang S2-nya lebih besar, berarti yang S2 disimpan di besar. Intinya dilihat yang mana yang besar disimpan di atas, yang kecil di bawah. Itu dikuadratkan dan dapat hasilnya. Itu dibandingkan dengan F-tabel. Jika F max-nya lebih besar dari F-tabel, berarti signifikan. Artinya ragamnya tidak sama. Untuk F max-nya lebih kecil dari F-tab berarti non-signifikan. Berarti menggunakan rumus yang ragamnya sama. Gitu. Jika udah ditentukan, berarti tinggal menggunakan rumus T hitung yang ada di awal tadi. Untuk ini contoh soal uji jet. Nah, kalau uji jet itu biasanya bentuk dari dari sejumlah kepala keluarga yang tinggal di suatu daerah tertentu. Masing-masing punya penghasilan dengan simpangan bakul 12.000 per bulan. Sampel acak dengan ukuran 25 orang kepala keluarga mempunyai penghasilan rata-rata 10.000 per bulan. Tentukan nilai penduga untuk penghasilan rata-rata yang sebenarnya. Nah, dan di uji jet itu biasanya nilai simpangan bakunya itu diketahui dan rata-ratanya juga diketahui. Otomatis ini menggunakan uji jet. Kan diketahuinya tadi simpangan bakunya 15, nya 25, X barnya itu 100, dan derajat bebasnya itu 95%. Yang ditanyakan di sini tuh nilai mu-nya. Tadi kan rumus jet itu X bar dikurangi mu dibagi dengan simpangan baku per akar N. Karena yang ditanyakan mu, berarti rumusnya menjadi X bar dikurangi mu sama dengan jet dikali simpangan baku per akar N. Maka mu sama dengan X bar plus minus, ini Z itu diambil dari Z tabel. Ini kayak tadi yang 95% ya. Dikali dengan tadi simpangan baku jadi 15 per akar 25, N-nya itu 25. Ini kalau uji Z dengan taraf derajat bebas 95% itu dari uji Z dapat dari Z tabel itu hasilnya 1,65 ya. Jadi tinggal masukin aja dikali-kalikan, nanti bakal didapat mu-nya. Untuk selanjutnya masuk ke rancangan percobaan ya. Rancangan percobaan yang dijelaskan di awal itu di UTS itu ada RAL, RAK, sama RBSL ya. Nah, yang pertama itu ada RAL. RAL itu merupakan rancangan acak lengkap digunakan jika kondisi unit percobaan yang digunakan itu relatif homogen atau mendapat pengaruh yang sama, seperti halnya dilakukan di laboratorium atau greenhouse. Nah, homogen itu artinya lingkungannya dapat dengan mudah dikendalikan. Jadi, yang contoh yang dapat dikendalikan itu kayak angin, irigasi, suhu, kelembaban, sinar matahari, dan lain-lain. Ini kan kalau misalnya di laboratorium tuh, kayak suhunya dapat diatur sama kita, kelembabannya bisa diatur. Jadi, RAL itu memperhatikan lingkungan yang homogen seperti itu. Untuk perletakan perilakunya juga secara bebas atau bisa dengan pengacakan secara lengkap, sehingga setiap suatu percobaan memiliki peluang yang sama untuk mendapat perlakuan. Lalu RAL ini biasanya hanya memiliki satu faktor, sehingga pada hipotesis dan keputusannya hanya pada faktor pelakuan aja. Lalu yang selanjutnya ada RAK. RAK ini rancangan acak kelompok dilakukan jika kondisi lingkungannya itu heterogen. Misalnya ada perbedaan ketinggian tempat, kesuburan tanah, dan lain-lain. Nah, pengelompokannya pun berdasarkan pada satu ciri lingkungan saja. Nah, dengan pengelompokan ini tujuannya untuk meminimalkan keragaman yang terjadi di setiap kelompoknya. Gitu. Nah, RAK ini biasanya dilakukan di lapangan atau bisa dilakukan di greenhouse. RAK digunakan apabila semua satuan percobaan tidak dapat diseragamkan. Dalam RAK ini terdapat dua hipotesis. Yang pertama ada hipotesis kelompok dan hipotesis perlakuan. Nah, ini contoh tata letak dari RAL dan RAK. Ini ada RAL dengan 5 buah perlakuan, dengan setiap perlakuan diulang 4 kali. Nggak ada 20 unit percobaan. Nah, untuk RAL ini hanya seperti ini ya, jadi acak itu bebas di mana perlakuannya kayak gitu. Untuk RAK ini ada
5 perlakuan pupuk misalnya dengan 4 kali ulangan. Nah, karena ada sumber keragaman yang berbeda, sehingga ada kelompok 1, 2, dan 3, dan 4. Untuk RAK ini biasanya memperhatikan sinar matahari. Jadi harus tahu gitu, barat dan timurnya itu terletak di mana. Karena ini perlakuannya ada 5 perlakuan ya dan 4 kali ulangan, berarti posisi barat itu berada di dekat perlakuan yang 5 ini, kotak 5 ini, sehingga nanti itu perlakuannya dapat tersinari matahari secara rata gitu. Jadi barat ada di sini, timur ada di sini kayak gitu. Lalu yang ketiga ada RBSL atau rancangan bujur sangkar Latin, yaitu pengelompokan yang disesuaikan dengan perlakuan dari jumlah baris jumlah kolom yang sama. Dalam baris kolom itu tidak akan ada perlakuan yang sama. Jadi perlakuan itu pasti sama dengan ulangan. Jika perlakuannya 5, berarti ulangannya juga 5. Gitu. RBSL ini biasanya juga dilakukan di lapangan dan dengan lingkungan yang heterogen. Dan biasanya itu ada 2 keragaman gitu. Jadi baris dan kolom itu menjadi sumber keragaman dari RBSL itu sendiri gitu. Contohnya pada penelitian yang dilakukan pada tanah yang kesuburan tanahnya tidak seragam, itu menurut baris, serta ketinggian tempat itu kolom gitu. Lalu terdapat 3 hipotesis kalau dalam RBSL itu. Ada pengaruh perlakuan, pengaruh baris, dan pengaruh kolom. Ini contoh tata letak dari RBSL ini. Contohnya ada 5 perlakuan A, B, C, dan D, dan E. Terdiri dari 5 kolom dan 5 baris. Nah, setiap perlakuan hanya boleh muncul sekali pada setiap baris dan kolom. Dan bisa dilihat di sini, diacak, namun tidak ada perlakuan A yang terletak pada baris dan kolom yang sama. Nah, jika dari rancangan RAL, RAK, dan RBSL tersebut hasil keputusan sidik ragam itu signifikan, maka akan dilakukan uji lanjutan. Nah, yang pertama ada uji lanjutan LSD atau Least Significant Difference atau metode beda nyata BN. Untuk BNT ini biasanya dalam perlakuan itu ada kontrol. Misalnya ada 3 perlakuan A, B, dan C. Dan A ini sebagai kontrol. Nah, jadi A ini merupakan perbandingan untuk perlakuan B dan C, sehingga akan ada perbandingan antara A dan B dan A dan C. Sedangkan untuk metode uji jarak berganda Duncan itu tidak ada perlakuan kontrol. Dan rata-ratanya harus diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Misal ada 3 perlakuan A, B, dan C. Karena tidak ada kontrol sebagai pembanding, maka perbandingannya itu semuanya dibandingkan ke satu sama lain gitu. Ada A dan B, B dan C, serta A dan C. Gitu. Lalu yang terakhir ada uji lanjut Scott Knott. Ini tuh jarang sih, biasanya jarang digunakan. Tapi cukup diketahui aja. Karena biasanya jumlah perlakuan itu banyak, lebih dari 8, dan nilai rata-rata perlakuan itu diurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Terus ini ada contoh perhitungan untuk RAL dulu. Pada buku responsif praktikum 2, rancangan acak lengkap. Nah, untuk memperoleh manisnya pepaya yang baik, sebelum direndam dalam lautan sukrosa harus dilakukan balancing terlebih dahulu dengan tujuan untuk menginaktifkan enzim-enzim. Masalahnya adalah berapa lama harus dilakukan balancing tersebut. Nah, seorang peneliti telah melakukan percobaan dengan 6 waktu balancing, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, dan 18 menit. Nah, jadi ini tuh termasuk rancangan acak lengkap karena ada satu faktor pengen tahu gitu dari faktor waktu ini yang mana waktu terbaik untuk melakukan balancing tersebut gitu. Nah, di sini udah ada tabulasinya ya. Jadi ada perlakuan A, B, C, D, E, dan F. A 3 menit, B 6 menit, C 9 menit, D 12 menit, E 15 menit, dan F 18 menit. Di sini ada diulang sebanyak 4 kali. Nah, tadi kembali lagi ke yang
langkah-langkah pengujian statistik itu yang pertama penentuan hipotesis. Ini RAL ya, berarti hanya ada satu hipotesis yaitu hipotesis perlakuan. Yang pertama tidak ada pengaruh pada beberapa waktu balancing. Artinya terima H0 atau H0 itu sama dengan mu1 sama dengan mu2, mu3, mu4, mu5, mu6 itu sama dengan 0. Lalu yang hipotesis kedua, terdapat pengaruh beberapa waktu yang diberikan untuk balancing atau tolak H0. Artinya H1 itu mu I tidak sama dengan 0. Nah, penentuan derajat bebas kita menggunakan yang 5%. Nanti dari F tabelnya didapatkan dari derajat dari DB perlakuan dan DB galak. Nah, karena di sini udah ada udah ada tabel tabulasinya sehingga udah diketahui ulangannya berapa. Nah, jika nanti kalian dalam skripsi atau mau melakukan penelitian dan bingung menentukan ulangan, penentuan ulangan untuk RAL itu T dikali, ini tuh R-1 dikali R-1 lebih dari 15. T ini untuk treatment atau perlakuan, R ini untuk ulangan. Jadi kan di sini ada 6 perlakuan ya, 6 dikali tadi ulangannya ada 4 dikali 4 dikurangi 1 lebih dari 15. 6 dikali 3 18 lebih dari 15 ya lebih. Berarti 4 ulangan itu udah cukup untuk melakukan penelitian ini gitu. Jadi intinya harus lebih dari 15, kalau kurang dari 15 berarti belum memenuhi. Lalu dilakukan tabulasi data ya, seperti tadi di atas, analis perhitungan itu kayak perhitungan JKP, terus KTG kayak gitu. Mungkin nanti bisa dilihat sendiri aja ya, kalian kan udah belajar ya itu juga. Jadi bisa kalau ujian perhitungan bisa lihat lah gitu. Jadi nggak usah dihafal karena emang banyak gitu. Kita dapat analisis perhitungan lalu dimasukkan ke tabel selidik ragam. Nah, ini untuk tabel selidik ragam untuk RAL ada sumber keragam itu ada perlakuan, galak, dan derajat bebasnya itu tadi perlakuannya ada 6 dikurangi 1 untuk galak ini T dikali R-1. Jumlah kuadrat ini nanti dihitung, yang juga dihitung ya. Nanti didapatkan F hitung dari rumus ini. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, berarti itu tolak H0 atau signifikan. Kalau F hitungnya lebih kecil dari F tabel, berarti itu terima H0. Jadi kerjain sendiri aja ya. Lalu ini contoh soal dari praktikum 3 untuk rancangan acak kelompok. Seorang peneliti mencoba menanam kedelai ditumpang sarikan dengan jagung sebagai usaha untuk meningkatkan hasil setiap satuan luas lahan usaha tani. Nah, dicoba 6 macam perlakuan itu ada A sampai F ya. Tanaman kedelai tunggal dengan populasi segini, ini yang B itu ditambah dengan ditumpang sari dengan jagung. Nah, salah satu kriteria yang diamati adalah hasil biji kedelai. Nah, ini termasuk RAK karena ada perbedaan, ada keragaman antara perlakuannya gitu. Ini kan ada ditumpang sari kedelai dan jagung. Jadi ada 6 perlakuan dan 5 ulangan. Untuk hipotesisnya kan ini RAK ada 2 hipotesis yaitu pengaruh perlakuan dan pengaruh pengelompokan. Untuk pengaruh perlakuan itu H0 itu T1 sama dengan TI itu sama dengan 0. Atau artinya perlakuan tumpang sari kedelai dan jagung tidak berpengaruh pada hasil kedelai gitu. Untuk H1 itu TI tidak sama dengan 0. Itu minimal terdapat satu perlakuan yang berpengaruh pada tumpang sari kedelai dan jagung terhadap hasil dari kedelai. Lalu untuk pengaruh pengelompokan itu H0, beta, 1 sampai dengan beta I sama dengan 0. Artinya kelompok tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Untuk H1-nya itu BI tidak sama dengan 0, minimal ada satu kelompok yang berpengaruh terhadap respon yang diamati. Lalu selanjutnya penentuan derajat bebas kita menggunakan yang 5%.
Nah, ada penentuan ulangan RAK juga di sini. Kan tadi udah diketahui ya, ulangan di atas itu sebanyak 5. Kalau misalnya nanti kalian dalam penelitian bingung menentukan ulangan untuk RAK, menggunakan rumus ini. T-1 dikali R-1 lebih dari 15. Dan R itu ulangan. Jadi hasilnya harus. Lalu dilakukan tabulasi data seperti yang di atas dan analisis perhitungan, biasa perhitungan JKP, KTP, JKK kayak gitu. Setelah dilakukan perhitungan itu dimasukkan ke tabel selidik ragam dengan sumber keragaman, ada perlakuan, kelompok, galak, dan total. Nanti bakal didapatkan F hitung untuk perlakuan dan F hitung untuk kelompok. Nanti diituin sama dibandingkan dengan F tabelnya apakah lebih besar atau lebih kecil. Jika lebih besar berarti signifikan. Jika F hitungnya lebih besar dari F tabel berarti hasilnya signifikan. Jika lebih kecil berarti non signifikan atau terima nol. Lalu yang terakhir ada contoh soal dari praktikum 5 yaitu perancangan bujur sangkar. Setelah dilakukan penelitian untuk menguji 5 macam ransum yang diberikan pada anak sapi. Disediakan 25 ekor anak sapi dengan bobot yang relatif sama. Setelah beberapa waktu, bobot anak sapi itu ditimbang dalam kilogram dan hasilnya 10 bapak. Ini udah ada hasilnya juga ya. Ini tuh lot sebagai baris, minggu itu sebagai kolom. Ini tuh kayak langsung kayak gitu. Terus didapat datanya seperti ini. Ini di total ke pinggir semua didapat D1 segini. Ini untuk baris totalnya segini. Yang untuk baris 3 totalnya segini, dan baris 4 totalnya segini, baris 5 totalnya segini. Lalu untuk minggu, untuk jumlah kolom itu, nah untuk A semua, ini A kan ini acak-acakannya, acak gitu, A-nya ada di mana-mana. Untuk menentukan jumlah A semuanya dibikin tabel lagi biar mempermudah gitu. Untuk A1, A2, A3, A4, A5 dijumlahkan totalnya segini. Dan untuk ini di bawah jumlah kolom untuk minggu di bawah kayak dijumlah ke bawah gitu. Setelah dilakukan tabulasi, karena itu udah ada tabelnya ya, jadi sudah dihitung terlebih dahulu gitu. Yang pertama menentukan hipotesis. Hipotesis dari RBSL ini ada 3 hipotesis. Yang pertama pengaruh perlakuan, pengaruh baris, dan pengaruh kolom. Bisa dilihat untuk pengaruh perlakuan H0 itu TK itu sama dengan 0. Artinya perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Satunya TK tidak sama dengan 0. Terdapat paling sedikit satu perlakuan yang berpengaruh. Lalu yang kedua ada pengaruh baris. A, I sama dengan 0 atau baris tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Untuk satunya AI-nya itu tidak sama dengan 0, artinya terdapat paling sedikit satu baris yang berpengaruh. Pengaruh kolom H0 itu B tidak sama dengan 0, artinya kolom tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Lalu untuk H1-nya BJ maksudnya BJ tidak sama dengan 0, terdapat paling sedikit satu kolom yang berpengaruh. Nah, penentuan derajat bebas itu 5%, lalu dilakukan tabulasi data dan analisis perhitungan dimasukkan ke dalam tabel studi keragam. Ada sumber keragamnya, ada baris, kolom, perlakuan, dan galak. DB baris, misalnya tadi ada 5 ya, 5 dikurangi 1 ada 4, kolomnya pasti sama juga ada 5, perlakuan ada 5 gitu. Hitung JKB, JKK. Ini bisa dilihat mungkinnya dibagi buku dari Pak Teddy enggak yang itu. Ada, soalnya ini mah rumus-rumusnya gitu di buku fotokopian dari Pak Teddy. Nah, setelah itu didapatkan F hitung untuk baris, kolom, dan perlakuan. Nanti dibandingkan dengan F tabelnya gitu. Apakah F hitung dari baris ini signifikan atau tidak, F hitung dari kolom ini signifikan atau tidak, dan F hitung dari perlakuan ini signifikan atau tidak. Mungkin
Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke panitia. Oke, baik, terima kasih ya Cu Paula. Nah, gimana teman-teman? Luar biasa kan materi kali ini. Nah, selamat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube Himagro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.